He fought with an Aeneas. It had a hide so tough. No. Halo Hamuna, hari ini Bangkang Movie akan berbagi alur cerita film dari Hercules yang keluar di tahun 2014. Film Hercules bercerita mengenai Hercules yang membentuk kelompok prajurit bayaran dan menjual jasanya demi emas. Seorang panglima perang Thrace mencoba mengancam Raja Thrace yang berkuasa. Lalu raja itu mencoba mendekati Hercules agar mau membantunya. Nah, sanggupkah Hercules dan rekan-rekannya menyelesaikan misi ini? Sebelum itu, jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe ya. Ayahnya adalah dewa Zeus, sedangkan ibunya adalah Alkmene, seorang manusia biasa. Hera membenci Hercules karena dia adalah bukti perselingkuhan Zeus. Hera ingin membunuh Hercules, namun Hercules selalu dalam perlindungan Zeus. Para dewa lalu memberinya 12 tugas, di mana jika Hercules bisa menyelesaikannya, maka Hera akan membiarkannya hidup. And a hide so tough. No. Di suatu tempat di pantai Macedonia tahun 358 sebelum Masehi, Hercules dan teman-temannya diberi pekerjaan menangkap perampok yang meresahkan kerajaan. Menyingkirkan para penjahat itu bukanlah hal sulit bagi Hercules. Sekarang, Hercules sudah menjadi prajurit bayaran yang akan melakukan tugas apapun demi uang. Setelah berhasil menyelesaikan misi mereka, Hercules dan rekan-rekannya merayakan dengan minum-minum. Tiba-tiba, Ergenia, putri Raja Kotis, datang menemui Hercules. Ergenia memberitahu Hercules bahwa kerajaan ayahnya sedang menghadapi masalah, yaitu perang sipil yang telah menyebabkan banyak nyawa hilang. Ayahnya harus berhadapan dengan panglima perang yang sangat hebat bernama Rhesus. Ergenia juga menawarkan emas seukuran tubuh Hercules jika dia bersedia membantu ayahnya Raja Kotis. Mereka pun berangkat ke kerajaan Thrace. Sesampainya di sana, mereka disambut Jenderal Sitagals yang merupakan panglima perang Raja Kotis. Hercules juga bertemu anak Ergenia bernama Arius yang sangat mengidolakan Hercules. Arius juga akan menjadi pewaris kerajaan nantinya. Scan berpindah ke 10 tahun yang lalu ketika Hercules dan teman-temannya tiba di kerajaan Athena yang merupakan asal-usul Hercules. Anak dan istrinya langsung menyambut Hercules yang baru tiba. Raja Eurystheus pun menyambut kedatangan Hercules yang ditugaskan untuk membunuh monster Hydra yang meresahkan kerajaan Athena. Hercules langsung menunjukkan kepala Hydra kepada Eurystheus. Hercules pun semakin diagung-agungkan rakyat Athena karena berhasil membunuh monster yang mereka takuti. Hercules lalu menemui Raja Kotis, namun Raja Kotis mengira Hercules hanya bekerja sendirian. Hercules pun memperkenalkan teman-temannya satu persatu yang selalu membantu Hercules dalam menyelesaikan pekerjaannya. Malam itu pun Raja Kotis mengadakan makan-makan menyambut kedatangan Hercules. Raja Kotis menjelaskan masalah yang melanda kerajaannya, bahwa mereka harus menghadapi Rhesus yang mereka kira menggunakan sihir dan bisa membuat seseorang patuh terhadapnya. Belum lagi, Rhesus memiliki pasukan setengah kuda setengah manusia yang biasa disebut Centaurus, sehingga Raja Kotis kesulitan. Raja Kotis selalu menunjukkan tempat penampungan rakyatnya, dan rakyat dari kerajaan tetangga yang harus mengungsi ke tempat Kotis karena tempat mereka yang dihancurkan oleh Rhesus. Hercules pun menerima pekerjaan ini dengan syarat bayaran 2 kali lipat. Hercules pun harus melatih pasukan Raja Kotis yang hanya tinggal para petani di kerajaannya karena para prajuritnya sudah habis dibunuh oleh Rhesus. Mulailah Hercules dan teman-temannya melatih prajurit Raja Kotis.
Suatu hari, informan Raja Kotis memberitahu bahwa Risius sudah dalam perjalanan menuju daerah Besi yang bertetangga dengan kerajaan Thrace. Jika Besi takluk, maka berikutnya adalah kerajaan Thrace. Raja Kotis meminta Hercules bersiap pergi untuk membantu Besi agar sanggup menghadapi Risius. Jenderal Sitacles mencoba menggoda Atalanta karena tahu dia menyukai Hercules. Namun Atalanta marah dan mencoba menyerang Sitacles. Untung saja Hercules cepat datang dan menyuruh Sitacles pergi. Arius yang bermain-main mendatangi kereta milik Hercules. Namun terkejut ketika Tydeus mencoba menangkapnya dan seperti sedang kerasukan. Untung saja Hercules cepat menangkapnya sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Hercules selalu pergi mengantarkan Arius ke tempat ibunya. Hari keberangkatan ke Besi pun tiba. Mereka pun tiba di Besi yang sedang diselimuti kabut tebal. Namun karena sudah terlambat, Risius sudah membantai orang-orang yang ada di Besi. Mayat-mayat pun bergelimpangan di sana-sini dalam keadaan mengerikan. Iolaus dan Jenderal Sitacles memeriksa mayat yang tergeletak. Namun tiba-tiba mayat tersebut hidup. Ternyata mereka dijebak agar masuk ke perangkap orang-orang Besi. Prajurit Besi pun mulai bermunculan dari tanah. Prajurit Besi memiliki tampilan mengerikan dengan tubuh berwarna hijau dan bersikap sangat barbar. Pimpinan Besi menantang Hercules 1 lawan 1. Dia pun maju ingin menerjang Hercules. Namun hanya dengan satu pukulan, pimpinan Besi langsung terbang melayang dibuat oleh Hercules. Prajurit Kotis pun jadi bersemangat dan terus meneriakkan nama Hercules. Prajurit Besi pun maju menerjang pasukan Raja Kotis dan Hercules beserta kawan-kawannya. Namun prajurit Besi terlalu banyak dan prajurit Raja Kotis belum terlalu mahir dalam membentuk dinding perisai yang melindungi Raja Kotis. Mereka pun terdesak dan nyawa Raja Kotis dalam bahaya. Untung saja Hercules dan Amphiaraus sigap menggunakan kereta untuk menyingkirkan pasukan Besi yang mulai mendekati Raja Kotis. Sadar keadaan mulai memberatkan mereka, pasukan Besi lalu mundur dan menyelamatkan diri. Hampir separuh prajurit Raja Kotis tewas karena serangan tersebut. Hercules pun menyalahkan Raja Kotis karena tidak sabar menunggu mereka berhasil melatih prajuritnya. Jenderal Sitacles yang marah pada mata-matanya yang salah memberi informasi ingin mengeksekusinya, namun dihentikan oleh Autolycus. Di malam hari, Ergenia datang untuk mengobati pasukan-pasukan yang terluka. Begitu pula Hercules yang sedikit terluka saat serangan pasukan Besi tadi. Ergenia dan Hercules pun berbincang-bincang. Namun Ergenia membahas tentang istri dan anak-anak Hercules yang membuat obrolan mereka jadi berhenti karena Hercules tidak suka membahasnya. Malam itu, Hercules kembali bermimpi saat anak dan istrinya harus mati di depan matanya. Dan Hercules dituduh sebagai pelaku sampai diusir dari kerajaan Athena. Hercules pun terbangun akibat mimpi itu. Dia merasa terpanggil dari arah kegelapan. Hercules pun mendatangi tempat itu. Di situ dia melihat anjing Cerberus berkepala 3 yang mencoba menyerangnya. Dia pun berusaha membunuh Cerberus tersebut. Namun itu hanyalah fantasi yang dilihatnya dalam mimpi. Amphiaraus memberitahu Hercules bahwa dia harus menghadapi Cerberus itu agar tidak lagi bermimpi bertemu anjing tersebut. Siang harinya Ergenia bergabung dengan teman-temannya Hercules saat sedang mengobrol. Ergenia mencoba menggali mengenai kebenaran Hercules yang membunuh istri dan anak-anaknya. Namun teman-teman Hercules enggan berkomentar atas hal tersebut dan memberitahu bahwa mereka percaya Hercules bukanlah pelakunya. Latihan prajurit Kotis pun dilanjutkan sampai akhirnya mereka benar-benar matang dan siap untuk bertempur. Mata-mata Raja Kotis pun datang lagi memberitahu bagaimana keadaan Camp Risius.
dia kembali memberitahu mengenai pasukan Centaurus yang dimiliki Jenderal Rhesus. Amphiaraus memberitahu Hercules mengenai mimpinya, bahwa dia akan segera mati. Hercules pun terkejut, namun sudah bisa menerima jika memang itu yang dilihatnya di mimpinya. Uji coba pertahanan prajurit Kotis pun dilakukan, dan kali ini mereka berhasil menahan dobrakan Tydeus, yang artinya sekarang mereka sudah siap untuk berperang. Tibalah mereka di Gunung Astycus perbatasan Thrace. Mereka berniat mencegat Jenderal Rhesus sebelum tiba di kerajaan Thrace sesuai petunjuk dari mata-mata Raja Kotis. Namun saat mereka tiba di Camp Rhesus, ternyata tempat itu kosong dan tidak ada apa-apa. Tiba-tiba seseorang menggunakan kuda meniupkan sangkakala untuk memberitahu kedatangan pasukan Raja Kotis. Prajurit Rhesus pun mulai bermunculan dari balik lembah yang kebetulan ada di tempat itu. Datanglah Jenderal Rhesus menemui Raja Kotis untuk memintanya menyerah karena jumlah pasukan Rhesus 3 kali lipat dari jumlah pasukan Raja Kotis. Ternyata mata-mata Raja Kotis telah berkhianat kepada Raja Kotis untuk menjebak mereka ke perangkap Rhesus. Namun Hercules menolak untuk menyerah. Begitu pula dengan Raja Kotis. Akhirnya Rhesus kembali ke pasukannya. Perang pun dimulai. Pasukan Rhesus maju dengan bersemangat karena yakin akan menang dengan jumlah yang lebih banyak. Saat mereka sudah berada di setengah perjalanan menuju pasukan Raja Kotis, Atalanta dan pasukan yang diajari memanah muncul dari dalam hutan menembaki pasukan Rhesus. Pasukan Rhesus menembakkan panah api, namun pertahanan dari pasukan Raja Kotis sudah sangat baik sehingga tak bisa ditembus. Berada di atas angin, pasukan Raja Kotis maju ke depan sedikit demi sedikit. Mental pasukan Rhesus mulai melemah dan mereka memilih mundur. Namun tidak demikian dengan Jenderal Rhesus. Dia berniat menebas Hercules agar keadaan kembali berbalik. Namun Hercules menyambut kedatangannya dengan siaga. Dia lalu membalikkan kuda yang ditunggangi oleh Rhesus. Akhirnya pasukan Raja Kotis kembali dengan kemenangan dan membawa tawanan Jenderal Rhesus dan pasukannya. Jenderal Sitacles mempermalukan Jenderal Rhesus yang menjadi tawanan di depan rakyat Thrace. Untung saja dihentikan oleh Hercules. Di situ Rhesus memberitahu Hercules bahwa dia telah salah memihak Raja Kotis karena dia adalah orang yang lalim dan ingin memperbudak rakyat Thrace. Malam itu pun diadakan makan malam untuk kemenangan pasukan Raja Kotis. Dan mereka memajang Rhesus di tempat perjamuan yang mana sangat mengganggu bagi Hercules dan rekan-rekannya dan juga bagi Ergenia, putri Raja Kotis. Di situ mereka menghabiskan Raja Kotis sebagai raja bangsa Thrace. Namun Rhesus berteriak mengatakan bahwa rakyatlah yang seharusnya menjadi raja. Hercules semakin terganggu dengan yang didengarnya dari Rhesus tadi siang. Autolycus memberitahu Hercules menghentikan apa yang difikirkannya dan segera pergi setelah mendapatkan bayaran. Hercules lalu menghampiri Ergenia dan memaksanya memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Ergenia mengaku bahwa dia dipaksa ayahnya merayu Hercules karena jika tidak putranya Arius akan dieksekusi. Ergenia pun memberitahu bahwa dulu suaminya adalah raja, namun tewas setelah diracuni oleh Kotis. Sitacles menghentikan pembicaraan Hercules dan Ergenia karena Hercules dipanggil raja. Di situ Autolycus memberitahu sepertinya mereka tak akan mendapatkan bayaran. Hercules selalu marah kepada Raja Kotis. Raja Kotis baru mengaku bahwa memang dialah dalang semuanya dan ingin Hercules mengajarkan pasukannya cara berperang agar nanti pasukannya juga bisa mengajarkan ajaran Hercules kepada pasukan yang baru. Kotis juga ingin Hercules memimpin pasukannya, namun tentu saja Hercules menolak. Mereka pun diberikan emas atas tugasnya. Saat akan pergi, Hercules merasa berat dan akhirnya menolak untuk pergi. Hercules memutuskan ingin menghentikan rencana jahat Raja Kotis. Teman-temannya yang lain pun mengikuti keinginan Hercules, kecuali Autolycus yang tidak setuju. Autolycus pun lalu pergi begitu saja. Hercules dan rekan-rekannya pun masuk kembali ke istana. Pasukan Raja Kotis dihajar satu persatu. Namun Sitacles kemudian datang dan menyuruh Hercules dan rekan-rekannya menyerah
dengan menggunakan Iolaus, keponakan Hercules, sebagai tawanan. Ergenia juga ditahan karena mereka mengira Ergenia bekerja sama dengan Hercules. Hercules pun diikat dengan rantai besi. Lalu Eurystheus, Raja Athena, muncul. Rupanya Raja Kotis sudah bekerja sama dengan Eurystheus. Eurystheus datang membawa anjing hitam yang sering menghantui Hercules. Disitulah Hercules sadar bahwa anjing itu ada di malam istri dan anak-anaknya tewas. Eurystheus lalu menjawab memang dialah yang membunuh istri dan anak-anaknya Hercules setelah membius Hercules. Hercules selalu dituduh sebagai pelaku pembunuhan dan diusir dari Athena. Itu karena rasa iri Eurystheus yang merasa Hercules semakin diagung-agungkan oleh rakyatnya dan takut Hercules akan memberontak karena ingin menjadi raja menggantikan Eurystheus. Kotis berniat mengeksekusi Hercules dan rekan-rekannya, namun eksekusi dimulai dengan putrinya sendiri yaitu Ergenia, orang tua biadab. Amphiaraus selalu memberikan semangat kepada Hercules. Dia berniat memancing kekuatan Hercules. Yang tahu siapa sebenarnya Hercules itu. Amphiaraus ingin Hercules sadar dengan kekuatan yang dimilikinya. Hercules pun akhirnya bisa melepaskan rantai besi yang menahannya tepat sebelum Ergenia dieksekusi. Kotis dan Eurystheus pun segera lari karena takut. Mereka menggunakan 3 anjing Eurystheus untuk menyerang Hercules. Namun dengan kekuatan Hercules sekarang, ketiga anjing itu pun bukan tandingan lagi untuknya. Ergenia segera membebaskan rekan-rekan Hercules. Mereka pun mengejar Raja Kotis dan Eurystheus. Tiba-tiba sebuah panah api bergerak ke arah Amphiaraus. Dia pun pasrah, mengira itu adalah takdirnya, namun dihentikan lagi oleh Hercules. Hercules lebih dulu menemui Eurystheus. Hercules pun marah sejadi-jadinya lalu menghajar Eurystheus sampai dia tewas. Namun tiba-tiba dia dijerat oleh cambuk milik Citacles. Citacles berniat menebas Hercules. Untung saja Iolaus datang dan menusuk Citacles dari belakang. Hercules dan rekan-rekannya keluar dari istana Raja Kotis. Ternyata mereka sudah ditunggu Raja Kotis beserta seluruh pasukannya. Kotis lalu membawa Arius dan meminta Hercules agar menyerah. Namun Hercules menolak. Saat akan membunuh Arius, tiba-tiba Autolycus datang dan membunuh prajurit yang akan membunuh Arius. Arius segera lari menyelamatkan diri, tapi regu panah Raja Kotis terus menembakinya. Tydeus pun mencoba menghalangi para pemanah, namun akhirnya dia yang terkena panah dari pemanah Raja Kotis. Tydeus mendatangi para pemanah sambil menahan anak panah yang terus mengenainya. Tydeus berhasil membunuh para pemanah, namun dia tak sanggup lagi bertahan dengan banyaknya anak panah yang menancap di tubuhnya. Tydeus pun akhirnya tumbang. Raja Kotis memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Rekan-rekan Hercules menjatuhkan api persembahan yang ada di sepanjang tangga kerajaan untuk menahan pasukan Kotis. Namun api tak cukup besar untuk menahan mereka. Rekan Hercules pun menjatuhkan api persembahan terbesar di tangga tersebut dan mengobarkan api di sepanjang tangga. Pasukan Kotis yang mencoba naik pun terbakar. Tydeus yang tak tahan lagi akhirnya tewas di rangkulan Hercules. Api mulai padam di tangga istana Raja Kotis. Hercules yang marah lalu mencoba menjatuhkan patung raksasa Hades yang ada di depan istana Kotis. Dengan kekuatannya yang luar biasa, patung tersebut pun jatuh. Bongkahan-bongkahan patung pun menggelinding di tangga istana yang menimpa pasukan Kotis. Bahkan kepala patung Hades tepat mengenai Kotis yang melemparkannya ke jurang dan jatuh ke bawah. Hercules lalu muncul dari balik debu akibat jatuhnya patung Hades. Pasukan Raja Kotis akhirnya tunduk dan mengakui bahwa Hercules adalah pemimpin mereka. Demikianlah alur cerita film dari Hercules. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa dukung channel kami terus dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Assalamualaikum.